Denny Siregar posting gereja jadi tempat sholat follower, kalau sebaliknya gimana? Ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Fenomena ini menurut penulis cukup menarik dan layak untuk di-breakdown detailnya. Tunggu, bukan fenomena gereja jadi tempat sholat, tapi postingan Denny Siregar dan respon followernya. Pertama soal follower, karena ini akun Denny Siregar, maka dipastikan ada dua mayoritas follower, yaitu muslim moderat dan kaum minoritas. Kadrun mungkin ada yang stalking atau bikin rusuh, tapi ini jumlahnya sedikit saja dan jarang ikut komentar. Kedua soal caption yang ditulis Denny Siregar, doi menulis, Ibu Bupati Lebak pasti kurang suka lihat gini-ginian. Sekilas postingannya tidak ada yang salah, tapi kalau ditelisik perbandingannya kurang apple to apple. Bupati Lebak itu kasusnya adalah pelarangan ibadah Natal. Maka kalau mau mengambil perbandingan yang kontras, harusnya DS mengambil contoh pejabat yang toleran dan malah mendukung ibadah Kristen. Kalau muslim sholat di gereja, bakal lebih pas jika DS menyindir orang yang mengharamkan muslim masuk gereja, atau orang yang merusak tenda sumbangan orang Kristen bertanda salib karena merasa kalau sholat di situ tidak sah. Karena perbandingan yang dilakukan DS kurang pas, maka akhirnya follower DS yang minoritas pun menanyakan pertanyaan sebaliknya, yaitu bagaimana kalau masjid yang dijadikan tempat ibadah Kristen? Pertanyaan ini setara dengan postingan DS, hanya objek dan subjeknya diubah. Sedangkan follower yang muslim moderat langsung mengeluarkan ayat-ayat damai di Quran dan menjelaskan betapa damai dan tolerannya Islam. Penulis yakin banyak Islam yang toleran, tapi dalam kasus gereja jadi tempat ibadah sholat, ini yang toleran justru umat Kristiani karena mengizinkan tempat ibadahnya dipakai muslim. Dalam Islam sendiri ini memang tidak apa-apa karena semua yang ada di bumi ini milik Allah. Contoh gereja Hagia Sophia, dulu kan gereja, tidak apa-apa toh jadi tempat sholat. Masjid Al-Aqsa dulu tempat ibadah Yahudi, tidak apa-apa toh jadi tempat sholat. Lalu bagaimana kalau masjid yang dijadikan tempat ibadah Kristen? Jawaban atas pertanyaan ini bisa beragam, tapi kita akan coba mengambil contoh termasuk berdasarkan sejarah. Nabi Muhammad sendiri sebagai manusia sempurna berakhlak paling mulia, dikisahkan pernah mempersilahkan masjid dijadikan tempat ibadah umat Kristen. Hal ini diceritakan oleh Profesor Quraisy Shihab. Jadi kalau Nabi sendiri sebagai role model memperbolehkan, harusnya seluruh umat Islam juga menuruti sikap toleran Nabi. Jadi contoh paling toleran justru diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Lalu ada juga yang semi toleran, ini contohnya adalah Masjid Agung Cordoba. Masjid tersebut memiliki dua fungsi, selain sebagai masjid juga berfungsi sebagai tempat ibadah umat Kristen. Pada tahun 711 Masehi, ketika bangsa Moor merebut Andalusia, strukturnya lalu dibagi dua porsi untuk digunakan sebagai tempat peribadatan umat Kristen juga Islam. Tentu saja ini menjadi bentuk toleransi yang luar biasa pada zaman peperangan tersebut. Silakan kutip paragraf di atas untuk sumbernya ya. Sayangnya ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya diubah sepenuhnya menjadi masjid. Tahun 784 Masehi, di bawah Khalifah Abdurrahman I membeli sisa porsi umat Kristen dari bangunan ini dan merobohkannya, lalu menggantinya dengan Masjid Agung Cordoba di tahun 787 Masehi. Lalu bagaimana dengan Kadrun yang mengaku paling Islami? Karena penulis khusus meneliti Kadrun, maka penulis pastikan Kadrun tidak akan mengizinkan masjid jadi tempat ibadah umat Kristen. Jangankan di masjid, ibadah di tempat sendiri saja sering dilarang. Jadi, Kadrun ini ikut siapa? Nabi sendiri justru menunjukkan sikap toleran kepada umat Kristen. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Setelah nilep santunan korban pesawat, ex pendiri ACT ini minta dibebaskan begitu saja, ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Permintaan ex pendiri organisasi ACT agar dirinya dibebaskan dari hukuman dengan dalih memiliki 14 anak yang katanya masih kecil terdengar sangat mengesalkan. Ingin rasanya kalau memungkinkan orang tertarik untuk menabok mulutnya karena permintaan yang sangat egois dan melukai rasa keadilan itu. Ya, kita semua rasanya pantas berteriak kalau perlu di depan mukanya.
mengingat dosa besar terkait dugaan penyalahgunaan dana tragedi kecelakaan pesawat yang bernilai fantastis hingga 138 miliar rupiah. Tapi yang disalurkan oleh ACT hanyalah 20 miliar rupiah. Lantas, kemana sisanya yang lebih dari 100 miliar rupiah itu? Tidak salah jika lantas seorang Nilo Jelantik menanyakan kepada netizen lewat akun Instagram resminya mengenai hukuman apa yang pantas diberikan kepada Ahyudin sebagai pemimpin yang melakukan penyelewengan dana secara sengaja, apalagi bernilai fantastis dan merampas hak dari para ahli waris korban kecelakaan pesawat. Memang sudah sepantasnya jika hukuman super berat diberikan sekiranya Ahyudin terbukti bersalah di pengadilan. Semisal Ahyudin besok pagi mengembalikan sisa dana yang ditelepnya pun, hukuman berat masih pantas diberikan kepada Ahyudin. Ini malah minta dibebaskan karena alasan anaknya masih pada kecil-kecil. Apa jangan-jangan ini menjadi semacam modus baru agar para terdakwa bisa bebas dari tuntutan penjara karena merasa kasihan sama keluarga yang ditinggalkan oleh terdakwa kalau sampai di penjara? Kalau begitu, bebaskan saja semua tahanan yang punya anak kecil, biar ambiar sekalian. Kadang saya sebelnya luar biasa setiap membaca berita hukuman ringan bagi para terdakwa dengan alasan sopan lah, tidak pernah dipenjara lah, atau karena anaknya yang masih kecil sedang butuh perhatian. Lah kalau begitu, kenapa mereka pas berencana bikin kejahatan gak mikirin konsekuensinya? Nah, bicara soal keadilan bagi keluarga korban yang dana santunanya gak pernah sampai, saya harap para pengadil malah menjadikan itu sebagai alasan kuat untuk memberatkan hukuman bagi Ahyudin dan jangan pernah terpikir buat memberi hukuman ringan, apalagi membebaskan Ahyudin kalau memang terbukti bersalah. Namun terus terang saya kurang optimis kalau pengadil akan memberi hukuman setimpal atas kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh ex pendiri ACT ini atau siapapun yang menilep uang santunan kecelakaan hingga miliaran rupiah. Kekhawatiran yang berkaca pada beberapa kasus yang membuat masyarakat kehilangan keyakinan pada lembaga pengadilan karena terdakwa hanya diberi vonis hukuman ringan, padahal tidak jarang derita korban kejahatan terdakwa belum tentu hilang dalam durasi yang sama dengan lamanya hukuman yang akan dijalani menurut vonis pengadilan. Apalagi kalau hukumannya di-courting. Bagaimana menurut Anda? Hukuman apa yang kira-kira cocok alias setimpal dengan kejahatan orang ini? Begitulah kura-kura.